Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosa. Saya dari S1 Manajemen Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Operasi Lanjutan. Dan materi yang akan saya bahas adalah Assignment Model atau model penugasan. Jadi, apa itu assignment model atau model penugasan? Nah, assignment model atau model penugasan adalah model pengambilan keputusan pada suatu penugasan yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan atau meminimalisir biaya yang dikeluarkan pada suatu kegiatan tertentu. Selanjutnya, pada assignment model atau model penugasan tentu memiliki objek penugasan. Nah, objek penugasan dalam assignment model itu ada dua, yakni manusia selaku pegawai dan kedua adalah mesin. Nah, pada model ini, jumlah objek harus sesuai dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Jadi, dengan kata lain, satu objek hanya melaksanakan satu kegiatan. Sebaliknya, satu kegiatan hanya akan dikuasai oleh satu objek. Nah, jadi dalam assignment model nantinya akan dibentuk sebuah tabel, yang mana pasti dalam tabel ada baris dan kolom tentunya. Nah, jadi jumlah baris dan kolom ini harus sama. Misalnya nih, jumlah barisnya ada 4, maka jumlah kolomnya juga harus ada 4. Mengapa? Jadi, jumlah baris dan kolom ini merepresentasikan objek dan kegiatan ini. Jadi, satu objek hanya melaksanakan satu kegiatan. Seperti itu. Nah, pada assignment model, biasanya metode yang dapat digunakan ialah metode Hungarian atau Hungarian method. Nah, agar lebih jelas, maka kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Nah, jadi di sini saya sudah memiliki soal. Jadi di sini diketahui Hotel Rosa sedang membutuhkan 4 karyawan untuk menempati posisi di 4 bidang masing-masing, yakni keuangan, SDM, pemasaran, dan yang terakhir operasi. Nah, berdasarkan pertimbangan bahwa setiap bidang memiliki beban kerja yang berbeda, serta karyawan dengan karakteristik yang berbeda pula, maka timbul biaya yang disesuaikan dengan setiap plan tugas. Adapun data-datanya ditampilkan dalam tabel berikut. Nah, jadi diketahui Hotel Rosa ini memiliki data sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya. Di sini ada jabatan atau posisi, di sini ada karyawan yang mana karyawannya terdiri dari karyawan A, B, C, dan D. Nah, jabatan atau posisinya ada keuangan, SDM, pemasaran, dan operasi. Nah, perlu diketahui juga bahwa angka-angka dalam tabel ini yakni dalam jutaan rupiah, seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan pasangan antara posisi dengan karyawan yang nantinya menghasilkan biaya minimum. Baik, untuk tahap pertama, lakukan pengurangan dengan biaya terkecil di setiap barisnya. Oke, sesuai data yang diketahui di soal. Nah, di sini kan ada jabatan atau posisi, di sini ada karyawan A, B, C, dan D. Nah, sesuai instruksi, lakukan pengurangan dengan biaya terkecil di setiap barisnya. Maka kita cek nih, untuk baris keuangan, mana yang terkecil? Di sini ada 9, ada 27, ada 18, ada 12. Mana yang terkecil? 9 kan? Nah, maka untuk baris keuangan, ini semuanya untuk A, B, C, dan D dikurangi dengan 9. Nah, untuk A 9 dikurangi 9, ini 27 kurangi 9, ini 18 kurangi 9, ini 12 kurangi 9. Nah, selanjutnya untuk baris SDM. Baris SDM di sini ada 14, ada 29, ada 5, ada 27. Mana yang terkecil? Ya, ini 5. Maka ini 14 dikurangi 5, 29 dikurangi 5, 5 dikurangi 5, 27 dikurangi 5. Begitu seterusnya untuk pemasaran dan operasi. Maka setelah setiap barisnya dikurangi dengan biaya terkecilnya, maka ditemukan hasilnya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di sini. Hasil terbarunya untuk baris keuangan, untuk hasil terbarunya yakni A. Untuk A 0, B 18, C 9, D 3. Nah, untuk SDM
A9, B24, C0, D22. Begitu seterusnya juga untuk pemasaran dan operasi. Lalu, tahap keduanya apa nih? Nah, tahap keduanya adalah lakukan pengurangan dengan biaya terkecil di setiap kolomnya. Nah, kan tadi sudah ditemukan nih. Nah, setelah dikurangi dengan biaya terkecil di setiap barisnya, kan sudah ditemukan angka-angka terbarunya. Nah, maka perlu dikurangi juga biaya terkecil di setiap kolomnya. Nah, misal ini nih, saya hapus dulu ya nah ini biar jelas. Nah, untuk angka terbarunya pada kolom A, ternyata angka terbarunya ada 0, 9, 23, dan 9. Mana yang terkecil? Yang terkecil adalah 0 kan teman-teman. Nah, maka untuk kolom A, semua angkanya ini dikurangi dengan 0. Seperti ini, 0 dikurangi 0, 9 dikurangi 0, 23 dikurangi 0, 9 dikurangi 0. Begitu juga untuk poin B, untuk kolom B. Di sini ada angka 18, ada angka 24, ada angka 4, ada angka 16. Mana yang terkecil? Yang terkecil adalah 4. Maka, untuk kolom B, semua angkanya ini dikurangi dengan angka 4. Langsung saja 18 dikurangi 4, 24 dikurangi 4, 4 kurangi 4, 16 kurangi 4. Begitu juga seterusnya untuk C dan D. Maka setelah dikurangi, ditemukan sebanyak ini. Nah, untuk kolom A, angka terbarunya 0, 9, 23, 9. Untuk poin B, 14, 20, 0, 12. Begitu seterusnya untuk C dan D. Nah, tahap selanjutnya setelah setiap baris dan setiap kolomnya dikurangi dengan biaya terkecil, lalu dicari nih angka 0 di setiap kolom dan atau baris. Kemudian coret angka 0 lainnya jika ada angka 0 lain yang sekolom atau sebaris. Nah, di sini kan kita udah menemukan nih angka 0-nya di sini, lalu di sini, dan di sini. Nah, maka langsung tandai saja. Nah, sebenarnya terserah kalian, senyamannya kalian, bagaimana kalian nyamannya untuk menandai angka 0 tersebut. Bisa dilingkari, bisa diberi kotak, atau bagaimana lah. Untuk saya sendiri di sini, saya membloknya dengan warna kuning ya teman-teman. Oke, langsung saja. Untuk kolom ini dan baris ini, angka 0-nya terletak di sini. Nah, untuk kolom B, angka 0-nya terletak di sini. Nah, untuk kolom C, untuk kolom C, angka 0-nya terletak di sini. Nah, untuk kolom D, 0-nya ada 2 nih. Nah, terus yang mana yang dipilih? Oke, kita lihat. Di sini kan sudah dijelaskan di instruksinya. Coret angka 0 lainnya yang sekolom dan atau sebaris. Nah, ternyata untuk angka 0 ini, kan dia sebaris dengan angka 0-nya ini kan. Nah, maka dia dicoret. Nah, jadi 0 yang dipakai adalah 0 yang ini. Oke, sekarang kita sudah menemukan nih angka 0 yang terpilih, yang kita pakai. Oke, setelah kita mengetahui angka-angka 0-nya ini, tahap selanjutnya adalah sesuaikan posisi 0 dengan angka pada tabel yang diketahui di awal. Jadi maksudnya tabel yang diketahui pada soal. Nah, di sini kan kita sudah mengetahui nih letak-letak 0-nya di mana. Maka sesuaikan dengan angka tadi. Nah, ini kan tabel yang diketahui pada soal tadi yang pertama. Nah, karena angka 0 yang ini letaknya ada di keuangan, di kolom A, baris keuangan, maka yang dipakai adalah ini, angka 9-nya. Oke, begitu juga untuk B, kan letak 0-nya ada di sini. Maka yang digunakan adalah ini. Lalu untuk C, karena 0-nya ada di sini, maka yang dipakai adalah angka 5. Nah, karena yang D juga poin 0-nya ini yang terpilih, maka yang digunakan adalah ini. Oke, nah sekarang kita sudah mengetahui nih 9, 20, 5, dan 11. Nah, kita bisa mengetahui juga kesimpulannya adalah, nah ini karyawan A ternyata menempati posisi keuangan. Nah, ini kan teman-teman, kolom A, baris keuangan. Nah, ini maksudnya adalah karyawan A berarti dia harus menempati posisi keuangan, seperti itu. Karena angkanya 9, maka biayanya 9 juta rupiah yang dimaksud. Nah, seperti itu teman-teman.
Oh, mohon maaf, ternyata saya baru sadar di sini ada kesalahan. Di sini bukan 9 juta maksudnya teman-teman. Di sini maksudnya adalah biaya. Nah, 9 juta tuh baru ada di sini. Seperti itu. Mohon maaf teman-teman. Oke. Nah, oke, untuk ini karyawan B. Nah, karyawan B menempati posisi pemasaran. Mengapa bisa pemasaran? Nah, karena ini yang terpilih kan kolom B pada baris pemasaran. Nah, maka karyawan B ternyata menempati posisi pemasaran sebanyak 20 juta rupiah biayanya yang dikeluarkan. Nah, begitu juga untuk karyawan C. Karyawan C di sini ada di baris SDM, maka itu berarti karyawan C menempati posisi SDM. Dengan biaya di sini kan 5 juta, berarti biaya yang dikeluarkan adalah 5 juta rupiah. Nah, untuk karyawan D sendiri, di sini karyawan D menempati baris operasi. Nah, maka karyawan D di sini menempati posisi operasi sebanyak 11 juta. Sebanyak 11 juta rupiah. Oke. Nah, setelah kita mengetahui biaya-biayanya ini, kita bisa menjumlah nih. Menjumlah total biayanya ternyata sebanyak 45 juta rupiah. Maka dapat kita ketahui juga biaya minimumnya ternyata sebanyak 45 juta rupiah. Oke. Nah, jadi kita bisa mengetahui nih. Ternyata total biaya minimumnya sebanyak 45 juta rupiah dengan posisinya, yakni karyawan A menempati posisi keuangan, karyawan B menempati posisi pemasaran, karyawan C menempati posisi SDM, dan karyawan D menempati posisi operasi. Seperti itu teman-teman. Nah, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.